Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Yang belakang dengar tak sound ini? Sound ini dengar enggak? Ini satu di tengah sana, yang satu di sini. Enggak efektif begitu. Yang ini di tengah satu support, yang ini di depan madep sana, yang satunya di tengah supporting. Nggak dengar ini, yang belakang jelas nggak dengar ini. Mau bisa nggak dicoba di tengah situ loh. Ini nggak support, yang belakang nggak nyampe. Nggak diangkat aja bisa. Angkat semak kakinya, iya. Angkat semak kakinya, taruh tengah situ. Terus kabelnya angkat, Mbak. Nah, sampai ngeterno. Kekuatan kabelnya seberapa? Terus ke sana, tengah sana aja, Mas. Ya, tengah. Biar ini nanti maju ke sini. Terus angkat aja. Angkat, bagus. Bagus. Lah, terus oke. Udah nyampe itu udah. Oh, bagus. Sana belakang nyampe itu. Udah nggak usah ke samping-samping situ, udah stop. Yang ini nggak nyala ini. Oh, mikrofonnya sekarang kemana? Oh, dibuat rapat. Oh ya wes. Wes adanya. Ya lah, kalau begini minimal dengar ya. Nanti saya bisa ke sana. Marhaban ahlan wa sahlan bi hudurikum. Welcome to Man 1 Tuban. Semua siswa dan siswi, pada hari ini kita ketemu di materi moderasi beragama. Mas, Islam semua ini? Ada yang Konghucu? Mana nih? Oke. Ya, kamu Konghucu. Ada yang Buddha enggak? Mana? Sun Gokong? Campuran. Oh ya. Islam semua, Mbak? Islam semua? Ada yang Kristen? Enggak ada. Man 1 menerima siswa Kristen loh ya, enggak apa-apa. Nanti kita ajari Quran hadis, kita dari akidah akhlak. Kalau punya teman Kristen ajak sekolah sini. Ada yang Hindu enggak ini? Ada yang Hindu? Enggak. Muslim semua? Muslim enggak ini? Enggak, muslimah ya. Muslimah. Mas, Mbak, Mas, ada yang ateis enggak? Di negara ini yang nggak boleh cuma satu, ateis, tidak beragama, komunis. Ya, orang Kristen boleh nggak di sini, di Man sini atau di negara ini, boleh nggak? Boleh. Orang Hindu boleh nggak? Orang Hindu boleh nggak? Boleh. Mau ke Man boleh nggak orang Hindu? Boleh. Mau main boleh enggak? Ada orang Kristen mau main ke Man boleh enggak? Mbak, kalau ada di sini besok ada orang Kristen pengen main ke Man boleh enggak? Orang Hindu boleh enggak? Oh, Buddha boleh enggak? Konghucu boleh enggak ke sini? Enggak boleh. Wes. Ada agama sebagai keyakinan yang dianut di dunia ini. Kalau sampean Muslim, maka perhatikan. Yang merasa Islam, ayo. Yang merasa Islam diperhatikan. Kalau enggak merasa Muslim, enggak usah diperhatikan. Yang merasa Muslim diperhatikan. Dalam agama Islam
yang merupakan klaim, agama yang mengeklaim sebagai agama yang benar, yang paling benar di dunia ini, dengan revelation, dengan kitab wahyunya, mengajarkan kebenaran yang mutlak, hakiki, tidak bisa dibantah. Sehingga dalam norma berkegiatan sosial, muamalah, ada hubungan antara manusia dengan manusia. Bahkan Islam juga menata hubungan antar agama. Bagi orang yang tidak mau mempercayai Islam, ayo mas, bagi orang yang tidak mau mempercayai Islam, apakah harus dibunuh? Apakah harus dilenyapkan? Apakah harus dimusnahkan? Sampean tahu Hitler yang mengaku dirinya Kristen pernah melakukan Holocaust. Ada yang tahu Holocaust? Sampean biasanya kan wajahnya preman, hatinya Holocaust. Wajah menakuti, hatinya Hello Kitty. Holocaust itu adalah pembunuhan massal, pemusnahan etnis. Hitler pernah membunuh 2 juta orang. Berapa? Klaim sejarah, Hitler itu pernah membunuh 2 juta orang. Yang pertama didasari karena merasa rasis, juga fasis. Sukunya Hitler itu tertinggi di dunia, gak mau disaingi sama orang Yahudi. Sehingga Hitler itu, orang Jerman, membunuh orang Yahudi itu sebanyak 2 juta, hampir hilang orang Yahudi itu. Yang menyelamatkan orang Muslim dulu orang Yahudi. Mas, mulanya jorong geger sih, bunuh orang Israel aja sih. Dulu ketika zaman pemerintahan Romawi, ketika orang-orang dari Crusader, tentara salib, menguasai Konstantinopel, orang Yahudi juga dikejar-kejar, dibunuh karena gak mau masuk Kristen. Akhirnya kita menang di perang salib dengan Salahuddin Al-Ayyubinya. Itu karena permintaan orang Yahudi untuk menyelamatkan mereka dari pembunuhan massal dari Bizantium. Jadi kita pernah menyelamatkan. Kenapa? Karena rasa kemanusiaan. Islam mengatur itu, hubungan antar agama, transendental diatur, hubungan antar manusia diatur. Apa yang dikatakan Islam? Mas, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Ada yang bisa di sini angkat tangan? Ada yang sudah hafal Quran juz 2 ini? Ada yang bisa ini? Juz 1 angkat tangan. Ada ini? Ada? Kamu hafal Quran ya? Oh, gak hafal? Ada yang hafal juz amma? Nah, 30, juz 30. Saya ulangi. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono. Kedadian ja'alnakum dadekake sapa ingsun Allahkum ing sira kabeh. Dadekake umatan ing umat wasaton kang tengah-tengah. Artinya, dan kami telah menjadikan kamu semua umat Muhammad sebagai umat yang tengah. Hei, sing muslim, sampean ini orang yang terakhir hidup di dunia, Mas. Ayo HP-nya nanti ya, kalau enggak disita nanti sama pengurusnya, sama OSIS-nya, sama panitianya.
Kamu ini sebagai orang terakhir hidup di bumi, karena kita menjadi umat terakhir. Tetapi kita disebut sama Allah sebagai umatan wasaton, umat yang tengah-tengah. Kenapa kok umat yang tengah-tengah? Kita diminta sama Allah itu menjadi yang tengah dalam berproses apapun. Pahami, sebelum saya melihatkan yang ada di sana, ini dasar dari kita berwasit atau kita bertawasud atau kita moderat. Apa bahasa Arabnya moderat? Tawasud. Diambil dari kata umatan wasaton, umat yang tengah-tengah, umat yang moderat. Mas, tak kasih tahu. Orang Yahudi itu dimurkai Allah karena salah satunya adalah kalau sudah beragama dia ekstrim, atau malah dibalik merubah agama ekstrim. Sing berat dimudahkan sendiri, sing mudah diberatkan sendiri. Paham? Karena saking banyak nyatanya dan saking tidak punya adabnya. Jadi orang Yahudi itu kalau ada perintah ringan, dia usahakan untuk menjadi berat, karena dia memang sukanya begitu, rese. Contohnya disuruh menyembelih sapi, tanya, ya Musa, tanya dong sama Allah, sapi yang apa? Nabi Musa takok karo Gusti Allah, ya Allah, umat kula tanglet sapi sing pripun? Bagaimana sapinya yang harus saya disembelih? Allah memberikan perintah sapi yang jantan. Lah wis penak to? Sapi lanang penak nggih. Golek ning gone pasar akeh. Ngono kuwi jek umek, pengine moh. Takok neh Musa, sing lanang sing piye to sapine? Nabi Musa tanya lagi sama Allah akhirnya karena desakan dari masyarakat. Ya Allah, umat kula tanya, yang jantan yang bagaimana? Dijawab karo Gusti Allah, sing lanang sing wulune sing kulite rupane kuning. Lho asale sapi sekarang cek putih, cek ireng, cek kudu kuning. Akhirnya yo ngono tanya lagi orang-orang Yahudi, sing kuning sing piye? Akhirnya sampai berat, kuning sing gak tahu dienggo mergawe, kuning sing model ngene, terus sampai susah. Itu orang Yahudi. Atau yang berat dimudahkan. Contohnya makan kosher, sama dengan kita namanya kosher nggih. Orang Yahudi itu kalau makan kosher, kosher itu halal, ya disembelih dan sebagainya gitu loh. Tapi mereka memudahkan, membuat-buat sendiri. Sehingga orang-orang terdahulu dari kita itu menjadi umat yang ekstrim. Kalau sudah ekstrim, contohnya Rabi itu kiai, menjadi pastor dalam bahasa Kristen, itu menikah apa tidak? Tidak menikah. Itu memberatkan agama. Lalu yang berat hari Sabat mereka langgar. Kita disuruh menjadi umat yang tengah-tengah, moderat. Kalau beragama jangan ekstrim. Hei Mas, kalau beragama jangan ekstrim. Ekstrim itu contohnya piye? Nek gak Islam mati gue. Sing gak gelem mlebu Islam tak pateni. Sing gak Islam tak bom. Aku mlebu swarga, aku sebab ngebom, mati dah. Itu ekstrim. Tapi juga jangan yang sangat mudah. Contohnya, aku Jumat ning masjid, sok Minggu tak ning gereja, sok Senin ning kelenteng, sok Selasa ning pura, Rebo melok ning Bali. Wis pokoknya gentenan lah ben rukun. Ning kene saiki ya tahlilan, engko melok misa, bariku melok ning gone acara nyepi. Enggak boleh. Itu terlalu memudahkan. Maka yang di tengah-tengah itu adalah namanya moderat.
orang beragama harus tengah-tengah. Caranya bagaimana tengah-tengah itu? Nanti kita teruskan. Yang eling-eling nggih, Mbak. Agama Islam itu mengajarkan kita untuk menjadi umat yang tengah-tengah atau wasaton atau tawasud, yaitu yang moderat. Ayo Mbak, yang menjadi pelajar, ayo menjadi pelajar moderat, silakan. Waduh, pentingnya moderasi beragama, menguatnya pandangan, sikap dan perilaku eksklusif yang, waduh, perilaku keagamaan eksklusif yang yang berbasis semangat menolak perbedaan dan menyingkirkan kelompok lain. Wes, pahami sih, wes, gak usah dulu teman-teman, lihat aja nggak apa-apa. Satu, pentingnya itu adalah menolak pandangan kalau kita itu merasa yang paling benar dan tidak menerima selain kita. Ingat-ingat, berpandangan kita itu paling benar dan menolak dan berusaha menyingkirkan yang selain kita. Saya masuk di agama Islam dan saya masuk di perbedaan pandangan agama Islam. Sing biasane subuh kunut. Kira-kira sampean merasa itu benar apa salah? Benar. Yang subuh tidak kunut, merasa benar apa salah? Benar. Kalau sampean tahu yang kunut ada dasarnya merasa benar, yang tidak kunut ada dasarnya dan merasa benar, sikap sampean bagaimana? Apakah yang tidak kunut itu berdosa, salah dan harus kunut? Atau yang tidak kunut mengatakan yang kunut itu berdosa, salah dan harus tidak kunut? Ayo pahami, jawab dulu. Sing biasa kunut melihat orang tidak kunut itu salah dan berdosa serta harus disingkirkan kah? Iya kah? Iya. Iya apa tidak? Iya. Oke, ada yang iya, ada yang tidak. Ya, ini tugasnya. Yang tidak kunut. Yang tidak kunut ketika melihat orang kunut, apakah itu salah, itu berdosa, dan itu harus disingkirkan? Iya kah? Iya apa tidak? Sing banter, iya apa tidak? Iya apa tidak? Sing menjawab iya itu bagus, yang menjawab tidak juga bagus. Sekarang kita analisa. Yang paling benar yang menjawab iya apa tidak? Kita analisa dulu. Kalau sampeyan punya dasar, selain yang berinisial rukun iman dan rukun Islam, pahami? Rukun iman dan rukun Islam, sampean jangan sampai mengorbankan agama. Nah, isih percaya Gusti Allah itu pangeran, Muhammad utusane Allah, sampean ojo mengorbankan agama. Saya umpamanya kunut, saya percaya Allah, saya percaya Rasulullah, saya melakukan rukun iman dan rukun Islam. Ojo mbok korbankan saya masuk neraka, diklaim saya salah karena saya berdasar sebagaimana yang saya yakini dalam agama syariatnya. Sampean gak kunut itu juga percaya Allah,
percaya Rasulullah, menjalankan rukun iman dan rukun Islam, saya nggak boleh mengorbankan sehingga sampean saya duding, sampean ahli neraka, sampean itu orang yang berdosa, sampean itu harus disingkirkan, mengorbankan agama, dan itu dosanya besar. Sehingga harus bagaimana? Selain kalau perdebatan masalah Allah sebagai Tuhan yang Esa, Muhammad adalah Rasulnya yang terakhir, maka itu perdebatannya hanya sekedar lintas kemampuan intelektualitas, kemampuan memahami agama, bukan agamanya, memahami agama. Mas, Mbak, moderat itu merasa dirinya benar, tetapi orang lain belum tentu salah. Apa Mbak? Moderat itu kepentingannya yang seperti nomor 1, itu artinya adalah merasa dirinya benar, tetapi orang lain belum tentu. Ulangi, moderat itu merasa dirinya benar, tapi orang lain belum tentu salah. Jadi kalau saya yang kunut saya merasa benar, tapi yang enggak kunut belum tentu salah. Bisa jadi dia yang benar, saya yang salah. Karena itu hanya urusan masalah far'i atau tidak masalah tauhid. Mas, moderat itu merasa dirinya benar, tetapi orang lain belum tentu. Merasa dirinya benar, tapi orang lain belum tentu. Sampai dipakai celana benar apa salah Mas? Benar. Sampai melihat orang pakai sarung benar apa salah Mas? Bisa jadi benar. Karena dia ada di masjid. Tapi kalau di sini salah kan? Tapi kalau sampai pakai celana yang ini, sampai ada di dalam sawah, bisa jadi sampai yang paling benar, yang sarungan salah, ya kan? Karena kalau di sawah pakai sarung susah, pakai ini yang bagus ya. Sampai benar, tapi orang lain belum tentu salah. Itu namanya moderat. Yang kedua, lanjut. Keberagaman bangsa Indonesia. Wes, lanjut. Next. Di keragaman masyarakat Indonesia, yaitu banyak ada budaya dan agama. Gini, Allah menjadikan manusia itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Ada yang tahu dasarnya apa? Inna khalaqnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya dokumentasi nanti. Sesungguhnya Allah menjadikan manusia itu bersuku dan berbangsa agar supaya lita'arafu, untuk saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu semua adalah yang lebih takwa atau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih hidup yang belakang? Masih hidup? Sikap moderat itu didasari atas dasar kita sebagai manusia tidak boleh menghukumi orang lain tanpa dasar. Tidak boleh menghukumi orang lain tanpa dasar. Tadi saya memberikan contoh yang di dalam, contohnya yang kunut sama yang enggak kunut. Kemarin ada yang puasa Tasu'a hari Senin enggak? Ada yang puasa Tasu'a hari Selasa enggak? Yang benar yang mana? Ayo, dua-duanya. Ini moderat, dua-duanya. Tetapi tanggung jawab. Kalau membenarkan tidak asal membenarkan, tetapi tahu dasarnya, itu namanya moderat. Kenapa kalau Senin benar? Ayo, ada yang tahu gak? Kenapa?
Kalau Senin kok bener tasu'anya, Asyuranya Selasa. Kenapa yang puasa Asyura hari Selasa kok bener? Ayo. Karena mengikuti kalender pemerintah atas dasar hisab. Yang puasa Asyura hari Rabu salah apa bener? Ayo. Yang puasa Asyura hari Rabu, puasa Asyura hari Rabu salah apa bener? Salah apa benar? Benar. Kenapa kok dibenarkan? Karena berdasarkan ru'yah hilal. Senin itu hilalnya belum muncul. Menurut yang ru'yatul hilal itu berarti tidak tanggal 10-nya. Yang muncul awal itu loh, yang awal tanggal 1-nya itu loh, itu beda. Tanggal 1 yang dulu kan Senin kan? Itu tidak muncul kemarin sehingga tanggal 9-nya itu bukan Senin tapi Selasa. Tanggal 10-nya itu adalah Rabu. Tetapi kalau hisab Senin yang dulu itu sudah tanggal 1 sehingga puasa Tasu'a hari Senin, Asyuranya hari Selasa. Mas, dua-duanya punya dasar enggak? Punya dasar tidak? Punya dasar. Kalau sama-sama punya dasar, maka sampean itu mengambil sikap tengah. Sikap tengahnya apa? Sing poso Asyura Selasa ya bener oleh, sing poso hari Rabu ya oleh, karena saling punya dasar. Sampai milih aja. Ada yang puasa Asyura enggak kemarin? Ayo tak tanya, ada yang puasa Asyura enggak? Ada. Sampai puasa Asyura hari Selasa apa Rabu? Rabu. Ada yang Selasa enggak? Selasa. Boleh enggak dua-duanya? Monggo, sesuai dengan apa yang dimengerti, difahami dan diyakini. Itu di kondisi internal ya. Next. Lanjut. Wes sampai situ. Next. Itu tidak moderat. Lanjut. Wes. Ini. Sebelum saya masuk ke eksternal, ini definisi pahami. Moderasi itu artinya beragama secara adil. Ayo lihat. Beragama secara adil. Tidak apa itu? Berlebihan. Tidak berlebihan. Sikap moderat atau tawasud itu melarang hulu. Hulu itu berlebihan yang sangat. Sampai situ dulu. Mas, Mbak, ini definisi yang kedua. Moderat itu kebalikan dari hulu. Ayo pahami. Moderat itu kebalikan dari hulu. Tawasud kebalikan dari hulu. Hulu ini loh, hulu. Tawasud, moderat itu kebalikan dari hulu. Apa? Hulu. Apa hulu itu? Contoh. Hai Mas, perhatikan. Mbak, tak kasih contoh. Dalam Islam ada faksi. Faksi itu pecahan. Namanya Syiah. Syiah itu ada yang hulu. Mas, Syiah itu ada yang hulu. Tak kasih tahu. Syiah yang hulu itu yang bagaimana? Syiah hulu itu satu, menyatakan malaikat Jibril salah memberikan wahyu. Mestinya kepada Ali bin Abi Thalib, bukan kepada Muhammad Rasulullah. Itu namanya hulu. Saking senenge kepada Sayyidina Ali, saking senenge karo Sayyidina Ali sampai mengatakan Jibril keliru memberikan wahyu. Harusnya kepada Ali bukan kepada Muhammad. Itu hulu, keterlaluan. Paham? Dia percaya Allah, dia menyatakan muslim, tapi dia memprotes Jibril yang salah memberikan wahyu. Contoh kalau Yahudi itu sukanya Michael. Yahudi itu sukanya malaikat Mikael.
Orang Yahudi itu ada yang tidak suka musuhnya Jibril. Itu hulu, keterlaluan. Saya kasih contoh lagi, orang Syiah ada yang hulu. Siapa itu? Yang menyatakan, ayo perhatikan, Syiah itu ada yang hulu, yang menyatakan angta, Ali adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ali itu Tuhan. Itu hulu. Itu keluar dari Muslim, dari Islam. Keluar dari Islam. Kalau sampean itu jadi orang Islam, disuruh ummatan wasaton, sing diterima kalau Allah itu Tuhan, Muhammad utusan. Jangan balik seperti orang Kristen yang hulu. Saking senengnya karo Isa, diangkatlah Nabi Isa itu sebagai anak Tuhan dan berstatus Tuhan. Paham? Sekarang kembali ke Islam. Mas, cek. Sampean nggawa bom. Hei, cek. Sampean nggawa bom. Sampean pergi ke gereja yang sedang nyanyi-nyanyi. Kalau kata sampean, sampean pengen membunuh orang di gereja karena mereka tidak mau Muslim. Dan kalau sampean mati, sampean merasa sampean akan masuk surga. Itu keterlaluan apa tidak? Halo, keterlaluan apa tidak? Keterlaluannya di mana? Satu, membunuh manusia. Dua, merasa kebenaran itu adalah mutlak dari dia. Dia merasa dia yang paling benar. Mbak, kalau di sini ada wanita, ada cewek yang punya pikiran selalu paling benar, itu siapa? Angkat tangan. Itu hulu. Jadi wasit, tawasut itu tidak boleh menyatakan diri paling benar. Ulangi lagi, tawasut tidak boleh menyatakan paling benar. Ayo, 1, 2, 3. Tawasut tidak boleh menyatakan paling benar. Yang cowok, tawasut. Tawasut menyatakan, ayo, tawasut menyatakan diri paling benar. Tawasut tidak boleh, maaf. Tawasut tidak boleh, ayo, menyatakan dirinya paling benar. Kalau sampean pegang itu, maka kembali ke awal tadi, tawasut itu adalah kita merasa benar tapi orang lain belum tentu. Salah. Kita merasa benar tapi orang lain belum tentu. Ulangi. Kita merasa benar tapi orang lain belum tentu salah. Itu bagi yang sesama Muslim. Sekarang saya akan menerangkan yang antar agama. Bagaimana pandangan Islam menjadi tawasut dengan non-Muslim? Al-Quran sudah menerangkan. Apa ayatnya? Lakum dinukum. Jangan tadi. Tapi pakainya ayat lakum dinukum waliyatin. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ajaklah manusia ke jalan Allah bil hikmah. Hikmah itu artinya bijaksana. Hikmah itu artinya kelemah lembutan. Pahami mas? Sampai harus berdakwah, mengajak kepada agama Islam, tetapi dengan cara hikmah. Apa? Bijaksana, lemah lembut. Apakah Islam disebarkan dengan pedang? Hei, apakah Islam disebarkan dengan pedang?
Apakah kalimat takbir itu untuk membunuh orang? Allahu Akbar, crok, crok, crok. Allahu Akbar, dudut, mateni wong. Enggak, takbir itu memuliakan Allah. Kita itu dalam kasusnya, Mas, Mbak, Islam, Nabi Muhammad itu berperang beberapa kali. Tetapi tidak pernah Rasulullah itu mengawali perang. Rasulullah tidak pernah mengawali perang. Kalau diserang kita melawan, itu kecuali perjanjian yang dilanggar. Rasulullah pernah melakukan perjanjian Hudaybiyah dengan orang-orang kafir Quraisy, dilanggar, itu diserang, boleh. Jadi orang Islam itu bersifat defensif, tidak seperti orang Kristen. Ayo Mbak, sampean tahu enggak dalam Injil? Injil itu mengatakan kalau ditampar pipi kananmu, maka berikanlah pipi kirimu. Ono wong ditonjok, cetok gini, sitok engkas Mas. Ono wong disaduk, puak, ditendang C. Siapa sing nendang C? Tendangan C, wah cetak. Mas, tendang A Mas. Ono sing kena swing, wash, cetok, uppercut Mas. Nggak masuk akal. Islam itu beragama secara adil. Kalau Islam itu diserang, kita boleh untuk mempertahankan diri. Paham? Itu namanya tawasud. Tidak melakukan agresi, tetapi kita melakukan defensif karena mempertahankan diri, atau ada perjanjian yang dilanggar, baru kita boleh melakukan penyerangan. Jadi Islam itu sangat adil. Sifat adil itu menunjukkan moderat. Hei Mas, sifat adil menunjukkan moderat. Kalau begitu dalam beragama, lakum dinukum wali yadin. Pahami? Lakum dinukum wali yadin, agamamu agamamu dan agamaku, sehingga juga akan menunjukkan adil. Nah, ono wong Kristen merayakan Natal. Nah, ana wong Kristen merayakan Natal, gerejane ana salone, ana mixere. Boleh enggak orang Kristen merayakan Natal? Mas, boleh enggak orang Kristen merayakan Natal? Kamu punya tetangga Kristen terus merayakan Natal, boleh enggak? Mbak, boleh enggak orang Hindu bersembayang di pura? Boleh enggak? Boleh. Saya tanya sekarang, Mas, boleh enggak orang Kristen merayakan Natal di masjid? Kenapa? Karena itu tidak menunjukkan keadilan yang pertama. Lakum dinukum waliyatin itu bukan mencampurkan agama, tetapi menempatkan posisi pada tempatnya. Paham adil? Adil itu menempatkan posisi pada tempatnya. Kebalikannya adil adalah dolim. Dolim itu tidak menempatkan posisi pada tempatnya. Pahami Mbak? Mas? Kebalikan dari adil itu adalah dolim. Kebalikan, the opposite of the adil is dolim. Kebalikan dari adil adalah dolim. Dolim itu tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau adil itu adalah memposisikan sesuatu pada tempatnya. Sangune 10.000 wis aliyah. Sangune 10.000 lagi paut. Ya namanya enggak adil. Tetapi menempatkan sesuatu pada tempatnya itu adil. Sing ning gereja ben ning gereja, sing ning pura ben ning pura, sing ning gone candi ben ning candi, wihara ben ning wihara, itu urusannya masing-masing. Lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, agamaku agamaku.
inti daripada hari ini. Halo. Kita doakan semoga dia mendapatkan kebaikan, selamat dalam tujuannya. 1. Moderat itu berarti tengah. Pahami? Ayo 1, 2, 3. Moderat itu berarti tengah. 1, 2, 3. Bersikap adil dan tidak keterlaluan. Ulangi. Moderat itu bersikap tengah. Adil dan tidak keterlaluan. Sekarang saya pakai bahasa yang lebih keren. Moderat itu adalah tawasud. 1, 2, 3. Ulangi, moderat itu adalah tawasud. Moderat itu adalah tawasud. Bersikap adil dan tidak hulu. 1, 2, 3. Semuanya 1, 2, 3. Moderat itu adalah tawasud, adil dan tidak hulu. 1, 2, 3. Moderat itu adalah tawasud, adil dan tidak hulu. 1, 2, 3. Tawasud berarti bersikap tengah, ya. Khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara itu adalah yang tengah-tengah. Habis ini. Satu. Bentar, ini manggil Adi Firmansyah. Ya, monggo. Adi Firmansyah, Adi Firmansyah. Satu, dua, tiga. Moderat itu adalah sikap tengah. 1, 2, 3. Adil dan tidak keterlaluan. Moderat itu adalah sikap tengah. Adil dan tidak keterlaluan. Ulangi, 1, 2, 3. Satu, dua, tiga, once more again, 1, 2, 3, 4. Moderat itu adalah sikap tengah, adil dan tidak keterlaluan. 1, 2, 3. Saya ganti dengan bahasa yang lebih keren. Moderat itu adalah tawasud, adil dan tidak hulu. 1, 2, 3. Bagus. Tawasud apa artinya? Oh, langwasin ya. Ayo. Tawasud apa artinya? Oh, bukan. Tawasud artinya bersikap tengah-tengah. Adil artinya menempatkan sesuatu pada posisinya atau tempatnya. Tidak hulu. Hulu apa artinya? Keterlaluan. Jadi kalau sudah punya sikap moderat, sampean tidak boleh keterlaluan mengatakan orang Islam yang lain adalah orang yang ahli surga atau ahli neraka. Ahli neraka itu keterlaluan. Sampai jangan mengatakan, kamu itu ahli neraka. Itu moderat apa tidak? Sampai mengatakan, kue ahli neraka kue. Itu moderat apa tidak? Tidak. Itu namanya hulu. Bagus. Mbak, sampai memburu neraka. Aku swarga, aku ahli swarga. Allahu Akbar. Islam itu harus seperti saya. Kalau tidak seperti saya, neraka. Ini moderat apa tidak? Moderat apa tidak? Jawab, Mbak, moderat apa tidak? Namanya sikap apa yang saya pakai tadi? Hulu, keterlaluan. Lanjut, Mas.
Mbak saya tanya. Ayo kita rame-rame ke gereja, yuk. Yuk kita nyembah Yesus di sana, yuk. Hari Jumat kita Jumatan, yuk. Ke masjid bareng sama ke gereja. Itu baik apa tidak? Moderat apa tidak? Moderat apa tidak? Kenapa? Itu sikap apa? Terlalu memudahkan atau dolim kepada diri dan agama, tidak bersikap lakum dinukum wali yatin. Itu bukan namanya moderat. Karena moderat itu tidak hanya tengah-tengah tapi juga harus adil. Paham? Adilnya itu maksudnya adalah menempatkan sesuatu Islam jadi Islamnya, Kristen jadi Kristennya, Hindu jadi Hindunya, Buddha jadi Buddhanya, Konghucu jadi Konghucunya, lakum dinukum waliyatin. Kalau sudah tahu itu semua, ingat-ingat yang terakhir, khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara itu yang tengah-tengah. Saya kasih contoh, kalau semua perkara itu yang terbaik yang tengah. Jangan terlalu memberatkan diri dan jangan terlalu menganggap enteng. Ayo, jangan terlalu memberatkan diri dan jangan terlalu menganggap enteng. Innad dina yusrun, sesungguhnya agama itu mudah. Kalau orang itu memperberat maka dia akan kelelahan. Pahami? Agama itu mudah. Kalau dia memperberat maka dia akan kelelahan. Jangan memperberat diri. Yang kedua, dalam bertoleransi tawasud ini, Rasulullah itu pernah hidup bareng dengan orang Yahudi di Madinah. Orang Yahudi memakai undang-undang Yahudi. Hai, orang Yahudi di Madinah itu boleh memakai undang-undang Yahudi sesuai Taurat yang mereka percayai. Rasulullah memakai undang-undang namanya syariat, yang kita sebut sekarang namanya syariat. Jadi tidak wajib memberlakukan syariat wajib bagi kita yang Islam maupun yang non Muslim. Ya repot nanti. Syariat itu menjalankan agama, kalau institusi beda lagi. Nah ini namanya adalah moderat. Wes sampai ke situ harus diingat lagi, sikap moderat itu adalah sikap tengah-tengah, yaitu merasa benar tetapi orang lain belum tentu salah. Ayo lali lagi. Merasa benar tetapi orang lain belum tentu salah. Yang kedua, moderat itu adalah sikap tawasud, yaitu tengah-tengah, di mana tawasud itu harus adil dan tidak hulu atau keterlaluan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Ini moderatornya mana nih? Atau pembawa acara ini? MC-nya. Dilanjut dulu gak apa-apa. Masih? Jam berapa? Maksudnya dari BNN belum datang. Oh ya. Ada pertanyaan dulu gak apa? Tanya-tanya dulu ada. Saya tanya jawab. Saya aja langsung gitu. Baik, kalau ada tanya jawab silakan. Pertanyaannya, maybe you have a question for me. I will answer your question when I can. Or lala minkum soal ilayya. Fa'ajibtu ila soalikum. Idza urid an atakuna sahilatan ilaina. Kaif? Do you have a question, please? From your lady, all the lady here. In the left corner, someone with the handphone. Are you ready? Are you ready? Do you have a question for me? When you have no question, I will ask to you a question. When you can answer my question, I will give you a dual prize. This full of money. Wow, rich man. Do you have a question? One question. Money is? This for you. This for you.
Ada yang tanya enggak? Silakan yang mau tanya. Ada yang tanya enggak? Kalau sampean enggak tanya nanti saya tanya. Ada yang tanya enggak? Maaf. Ada yang tanya enggak? Sudah paham semua? Baik, kalau begitu saya tanya. Ya? Do you want to speak English with me? Spirit. Your spirit. Sampean? Oh, sampean rumahnya mana? Sorry loh, Pak Udin. Iya. Tetangga saya ini. Ada yang dari MTSN 1 toh? Ada? Mana? Sampean, iya. Siapa? Sampean, iya. Nih, ada yang dari MTSN 1. Ya, tuh. Oh, muridnya Bu Ratna ya. Itu tetangga saya. Tetangga saya satu kamar. Tetangga saya satu kamar. Hah? Iya, suami istri, jadi tetangga. Oke. Baik, ada yang tanya? Enggak tanya? Baik, saya tanya. Cewek. Cewek biasanya baperan. Saya tanya, Mbak. Kalau ada orang Kristen Cina, Chinese Christian. Ayo, dengarkan semua. If there is a Chinese and Christian, give a charity for you or for mosque. Is that good or not? Can you take it or not? Kalau ada orang Cina Kristen, ayo dengarkan semua. Nah, ono Cina Kristen ngekei sumbangan yang masjid, mbok tampa ta ora? Foto duwien nggih. Kalau ada orang Cina Kristen nyumbang masjid, diterima enggak? Diterima. Tanya sini saya. Kalau ada orang Cina Kristen yang nyumbang masjid, diterima enggak? Diterima. Saya tanya dulu, alasannya kenapa Mbak kok diterima? Usah rezeki jere. Penak apa alasannya diterima? Karena masjidnya kurang dana. Kere. Karena masjidnya kurang dana. Islamnya kere, gak ada dana. Ayo, gak apa-apa. Ada lagi? Jawabannya? Bagus, gak apa-apa. Karena yang penting uang. Yang penting uang. Oh, materialistis. Alasannya kenapa kok diterima? Kenapa kok ada orang Cina Kristen nyumbang masjid kok buat tompok, kenapa? Hah? Karena sedekah, bok. Karena itu berpahala ya, sedekah. Sedekah. Hah? Toleransi. Toleransi bagus, toleransi. Terus kalau toleransi berarti sampai besok ada gereja dibangun sampai nyumbang. Kalau punya uang. Beda toleransi dengan tawasud saja ya. Karena ada rasa adil tadi. Lakum dinukum. Mas, Mbak, jawabannya sudah benar. Kalau ada Chinese Christian dia nyumbang ke masjid itu boleh. Mas, itu boleh. Kenapa? Bagi yang Kristen, menurut kepercayaan kita, mau nyumbang mau enggak itu enggak ada urusan, enggak dapat pahala maupun enggak, memang semuanya sudah dia dosa. Check law, check law, di coba. Yang boleh, yang membuat boleh itu karena because. Itu bahasa Inggris jadi. Kalau bisa because itu bisa bahasa Mandarin. Ya. Ni hao ma. 这是 Q 嘛
Barang kecil berbahaya, bahasa Mandarinnya? Barang kecil berbahaya, bahasa Mandarinnya adalah haya cui lan seng. Cui lan seng. Toilet bahasa Mandarinnya? Toilet. Haya liang tai. Liang tai. Alasannya kenapa? Alasannya the reason is kita tidak minta. Sebagai toleransi kita terima. It's different. The case is different when you ask the Christian, give me money for building a mosque. Tepuk kaki. Yang masalah itu kalau sampean meminta kepada orang Kristen, tolong kita dibantu untuk membangun masjid, itu tidak tawasud, tidak moderat, dan itu salah. Tetapi kalau sampean menerima dari orang Kristen untuk membangun masjid tanpa meminta, kita terima sebagai rasa moderasi, toleransi, boleh-boleh saja. Do you understand? Okay. Al-an atakallamu bil lughatil arabiyyah. Okay? Aywah. I change to my speak from English language to Arabic language. Okay? Not okay. Okay. Atau saya ganti ke bahasa asli sampean, bahasa Jawa. Para rawuh sedaya kandhar kinurmatan nggih sak badanipun anggen kawula tanglet dhateng panjenengan setunggal perkawis. Panjenengan sampun jawab kadosta napa ingkang kawula aturaken kadosta wau menawi wonten tiyang cinten. Cina itu basa Jawane krama itu cinten. Menawi wonten cinten maring yatra dhateng kita sedaya kangge damel masjid tanpa kita nyuwun niku saged jenengan tampi. Saged dipun damel masjid sebab piyambake maringi piyambak boten disuwun. Nggih ngaten nggih? Saya entawa saya. Tapi ananging menawi jenengan sedanten menika sing nyuwun dhateng cinantipun, nyuwun cinten sing Kristen menika, kita badhe bangun masjid nyuwun sumbanganipun. Kantuk napa boten? Boten kantuk, menika nyalahi aturan agami, boten namine moderasi, ananging menika termasuk malah boten nunjukaken agami. Sebab agami boten nganjuraken kados sing dilampahi. Pun an-namra atsani al-as'ilah minni, an-namra atsani al-as'ilah minni. Nomor 2, soal dari saya. Kalau ada orang Hindu meninggal, sampai ikut melayat apa tidak? Ikut melayat apa tidak? Kalau ada orang Hindu tetangga sampai meninggal, sampai ikut melayat apa tidak? Ikut melayat. Sampai ada orang Hindu tetangganya meninggal, ikut menyembayanginya enggak? Ikut menyembayanginya enggak? Iya. Sampai ada orang Kristen meninggal tetangganya, ikut misa pelepasan roh apa tidak? Tidak ikut, tetapi ikut takziah apa? Tadi melayat tidak? Ikut melayat, datang saja, tetapi tidak ikut melakukan tidak ikut melakukan ritual. Tidak ikut melakukan ritual keagamaan. Sampai jadi pejabat, ada acara galungan, sampai dipersilakan datang di acara perayaan galungan. Sampai datang apa tidak? Kalau tidak datang, tidak ikut merayakan, datang saja, tidak ikut merayakan. Datang saja, tidak ikut
Ya kan, boleh seperti itu ya. Sampai masuk ke gereja boleh tidak? Sebagian yang mengatakan tidak itu karena terlalu takut. Sampean itu hatinya tidak mempunyai keimanan yang kuat, sehingga dijaga jangan ikut masuk ke gereja. Tetapi sahabat pernah masuk ke gereja. Rasulullah juga pernah masuk ke dalam kuil. Ketika di dalam kisahnya memang tidak langsung diceritakan bahwa Rasulullah yang mengambil, tetapi pedangnya Rasulullah, Rasulullah itu punya pedang yang terkenal. Pedangnya Rasulullah namanya apa? Dzulfikar. Diwariskan, diberikan kepada Sayyidina Ali, menantunya. Pedangnya itu bermata berapa? Bermata 2. Pedang Dzulfikar itu dari mana? Ayo, ono sing ngerti gak? Pedang Dzulfikar yang sangat terkenal, yang bisa merobek baju besi, pedang yang bermata 2 ini loh. Itu pedangnya Nabi itu. Diberikan kepada Sayyidina Ali. Itu kalau sudah membabat lawan, itu baju besi itu bisa sobek. Itu dari mana pedangnya? Pedangnya dari mana? Beli di Shopee, ngawur. Masa beli di Shopee? Pedangnya itu didapat dari sebuah kuil. Ya, harta rampasan yang didapat dari kuil. Kita itu kalau bertarung, berperang, Islam memberi definisi tidak boleh menghancurkan tempat ibadah, tidak boleh memerangi yang sedang bertapa, tidak boleh membunuh para rahib, para pendeta, tidak boleh, dan tidak merampas. Dan ketika itu diberikanlah pedang itu dari kuil itu, diberikan kepada tentara Islam, diberikan kepada Rasulullah itu sebagai sebuah hadiah atau wakilah karena semuanya ditinggalkan. Orang yang di dalam kuil kosong. Itu Nabi mau pakai, gitu loh. Nabi mau memakai. Nabi mau pakai. Jadi sampai jangan hanya mengatakan seremonial itu tidak boleh, tapi seremonial itu boleh asal kamu tidak ikut melakukan ritual. Ritual yang nggak boleh, ya. Mas, terakhir. Ada orang Hindu pengen sembahyang di masjid, apa sikapmu? Apa yang ngomong dupo di masjid? Ayo. Ada orang Hindu pengen sembahyang di masjid membakar dupa. Ayo, sikapmu apa? Boleh apa enggak? Enggak boleh. Boleh apa enggak? Enggak boleh. Boleh apa enggak? Tidak boleh. Itu bukan moderasi, itu sudah memaksa. Paham? Lanjut. Kalau orang Hindunya maksa mau sembahyang di masjid, maksa ngajak gelut, kalau enggak boleh. Boleh apa enggak? Boleh, karena kamu takut, ya. Tidak boleh. Kalau mengajak bermasalah, kamu boleh menjaga diri atau membela diri, boleh enggak? Boleh, itu namanya juga tawasud, karena menghilangkan sifat adil, tidak menempatkan pada tempatnya. Wis, seperti itu. Oke. The last, I said that's the last question for me. And maybe do you have one question again for me or not? Yes? No? But I give you a notification. Please remember all. But the firstly is very important about moderasi. What the moderation? Moderation is tawasud, al-adalah, laisal ghulu. At-tawasud wal adalah laisal ghulu. At-tawasud wal adalah laisal ghulu. Moderasi, moderat adalah sikap yang tengah, adil dan tidak keterlaluan. Baik, sudah datang apa belum? Bagaimana?
Abi, ini. Sudah selesai? Akhir ya. Iya, jadi nggak? Ya, yes. Baik, sampai ke sini. Semua yang ganteng di sini, semua yang cantik di sini, selamat datang di Eman Satu Tuban. Kalau yang di Ma'had, selamat datang di Ma'had bersama saya. Sampai di Ma'had? Belum. Yang di Ma'had angkat tangan, yang di Ma'had. Yang di Ma'had, yang cowok. 1 2 3 4 5 6 7. Saya lanang sih. Saya pengen tahu. 1 2 3 yang di Ma'had angkat tangan. 1 2 3 4 5 6 7 8. Kok baru 8? Hah? 9. Ada lagi? 9 14. Ya, 9 di sini. Kurang nih. Yang cewek yang di mana? Angkat tangan. 1. Oh ya, 2 3 4 5 6 7 8 9. Tuh kok 9? Yang lain kemana? Hah? Itu ya? Baik, yang di mana selamat datang. Saya juga menyatakan welcome home. Selamat datang di rumah. Karena Ma'had ini rumah kamu juga. Saya sebagai direktur Ma'had di sini. Yang belum ke Ma'had, silakan ke Ma'had. Bagi yang cowok, selamat datang juga. Kerasanlah kamu karena di Ma'had ini adalah tempat untuk membuat kamu menjadi mandiri dan juga menjadi lebih alim. Yang cewek di sini selamat datang di Ma'had. Alhamdulillah yang santri-santri baru ini luar biasa. Ada yang sudah hafal Imriti, ada yang juga sudah punya hafalan Alfiyah. Tak kasih tahu Mas. Yang di Ma'had ini ada yang sudah hafal 600 Alfiyah. Alfiyah itu hafalannya 1002. Qala Muhammadun wa ibnu Malik Ahmad Rabbil akhir Maliki musallan ala Nabi Mustafa wa alil mustaqbilina syarafa wa asta'inallahu fi alfiyya maqasidun nahwi bi mamahiyatu qaribul aqsa bil abdil mujazzibat wa usul batal bi batil mujazzibat taqtadir dan bakri suqti fa yaqatana fil atab ni mu'ti wa bisaqin haizun abdillah mustazim satan jamil wallahu yaqti bi batil li walau bi tarajatil kalamun al abdun wa kastaqim asna fil makan bil makan kalimatun qalam kalimat bi kalam bil jarri wa tani man dalam musaltil sudan syarbi tawata wa ya falina siwa bal harba bi masman mutalian kalam ma dil fal bi tam sabidun fil amri inam wal amru illam yakun mahal fi wasbanahu sahwa khayal. Itu sudah ada yang hafal 600. Saya hafal 1002. Oke. Selamat datang yang belum ke Ma'had. Ayo kita bareng ke Ma'had. Selain saya direktur Ma'had di sini, saya juga direktur di Ma'had Ulum Syar'i di Mus Sarang. Saya juga direktur pasca sarjana di Mus Sarang. Jadi kalau hari Senin saya selesai ngajar di sini ke Sarang. Saya juga lulusan Sarang, juga di lulusan Sonori juga dulu ya, mondonya. Wes, saya akhiri. Kalau ada kurang lebihnya, yang tidur lagi. Tadi sudah kenal saya? Belum dikenalkan tadi? Sudah? Wah belum ya? Belum kenal ya? Kenalan ya. Wes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.